Assalamualaikum, halo guys, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kenalin nih, aku Syifa, Aku Reva, dan aku Anissa. kami dari kelas 8B. Kali ini kita akan membahas tentang mental health. Mental health itu apa sih? Mental health atau kesehatan mental adalah sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Kalian pernah tanya kayak gini nggak? Tuhan, kenapa sih harus aku? Terus kenapa aku nggak kayak dia? Karena itu kamu. Tuhan tahu kamu mampu. Tuhan percaya potensimu. Kalau Tuhan aja percaya, harusnya kamu juga percaya sama diri kamu sendiri. Coba deh ngaca. Berapa kali kamu bisa tersenyum padahal kamu lagi sedih? Berapa kali kamu ngomong nyerah tetapi udah melewatinya? Pokoknya kamu hebat banget deh. Pusing setiap hari, merasa gagal dan terjebak dalam kesedihan tiap hari. Padahal hari terus berganti dan mati pasti terjadi. Kenapa nggak fokus dalam pembenahan diri dan hal baik apa yang akan kita bagi? Setidaknya berbuat baik pada titipan terdekat, yaitu diri sendiri. Kamu tahu nggak sih tanda kamu mempunyai kelelahan mental burnout? Di antaranya ada depersonalisasi, yaitu orang-orang yang sedang berjuang melawan trauma yang merasa mati rasa atau kekosongan emosional yang aneh, merasa bukan diri mereka lagi, merasa tidak berdaya untuk mengambil alih kendali hidup atas emosi mereka sendiri. Yang kedua, dulunya kamu orang yang mempunyai motivasi dan sekarang kamu menjadi orang yang mudah lelah, apatis, dan tidak termotivasi lagi. Yang ketiga, orang dengan kelelahan mental, dulu dia mempunyai hal-hal yang disukai, tetapi sekarang tidak menyukainya lagi. Tapi orang-orang yang pemalas, mereka tidak mempunyai apa-apa untuk disukai. Biasanya kalau mental health kita lagi capek, kita bakal sering overthinking. Kira-kira apa aja ya dampak yang disebabkan oleh overthinking? Biasanya yang pertama ada stres. Ini dikarenakan otak menjadi sibuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu secara berlebihan, sehingga tekanan psikologis menjadi lebih besar. Yang kedua, gangguan mental. Jika seseorang mengalami stres dan terus overthinking, risiko terjadinya penyakit mental, seperti gangguan kecemasan, depresi, dan serangan panik akan semakin tinggi. Yang ketiga, resiko penyakit jantung bisa meningkat karena stres berkepanjangan, yang salah satunya mungkin dipicu oleh sikap overthinking. Tapi kalian tenang aja nih, soalnya ada beberapa cara yang dapat menangani gangguan overthinking. Contohnya yang pertama, munculkanlah emosi positif ke dalam diri. Adanya perasaan positif yang ada di dalam diri dapat mencegah munculnya overthinking secara sering. Yang dimaksud di sini adalah perasaan bahagia, bersyukur, dan cinta yang diimbangi oleh kapasitas intelektual yang seseorang miliki. Yang kedua, peka terhadap diri sendiri. Ini mungkin cara yang paling susah, tapi kamu perlu peka terhadap dirimu sendiri. Mulai dari hal kecil seperti biasanya saat pagi hari yang sudah sering kamu lakukan adalah berjogging, tapi hari ini kamu tidak melakukan hal tersebut. We should ask about this. Ya, betul banget. Yang ketiga, lakukanlah aktivitas fisik untuk distraksi. Emosi positif juga dapat muncul dengan aktivitas yang memacu kamu untuk terkoneksi dengan tubuhmu lagi. Distraksikan otakmu dari overthinking itu dan bebaskan sistem kognitifmu dari hal tersebut, seperti dengan melakukan olahraga, meditasi, jalan-jalan di sekitaran rumah, dan lain-lain. Overthinking juga dapat merusak inner child. Inner child itu apa sih? Inner child adalah sekumpulan peristiwa masa kecil yang baik atau buruk dan membentuk kepribadian seseorang seperti sekarang ini. Gimana kalau inner child terluka? Setiap orang pasti memiliki kesulitannya masing-masing dan tidak menutup kemungkinan bahwa terkadang ada luka yang di dalam batin. Luka yang dialami pada saat masa kecil lah yang dapat membuat inner child menyerap energi negatif dan berakhir terluka. Spesifikasi kayak gimana sih yang menjadi pemicu inner child terluka? Yang satu, penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dua, kehilangan atau berpisah dengan orang terdekat. Tiga, rasa diabaikan atau tidak diperhatikan. Empat, perundungan atau bullying dan segala jenis kekerasan. Yang terakhir, penyakit serius, hidup di pengungsian dan memiliki gangguan mental. Lalu ciri-ciri inner child yang terluka tuh kayak gimana sih? Ciri-cirinya yang pertama, rendahnya rasa percaya diri. Yang kedua, menunjukkan sikap perfeksionis. Yang ketiga, curiga berlebihan tetapi takut jika ditinggalkan. Yang keempat, sering merasa bersalah dengan mengkritik diri sendiri. Yang kelima, cemas dengan sesuatu yang baru dan merasa malu. Yang terakhir, memaksakan diri sendiri untuk membahagiakan semua orang.
Beberapa tahapan dapat dilakukan untuk berdamai dengan inner child yang terluka. Di antaranya ada reclaim. Kenali inner child kita secara spesifik. Walaupun setiap orang menjalani masa kanak-kanak yang berbeda, banyak orang memiliki pola yang sama. Contoh sifat inner child yang salah satunya mungkin sangat mendekati sifat kita, seperti seorang anak yang selalu takut ditinggalkan dan merasa kesepian atau tidak aman karena kurangnya perhatian dan diabaikan oleh orang tua. Atau seorang anak yang selalu ketakutan karena semasa kecil sering dikritik dan merasa cemas saat tidak mendapatkan pengakuan. Yang kedua, rilis. Setelah menemukan apa yang bermasalah di masa lalu, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melepaskan semua emosi dan perasaan yang kita rasakan akibat trauma di masa kecil, seperti perasaan berduka, marah, cemas, atau malu. Hal ini bisa dilakukan dengan aktivitas fisik, berbicara pada orang yang dipercaya, minta bantuan profesional, atau menulis surat untuk inner child kita. Buatlah surat sesuai sifat inner child kita jika dia adalah anak kecil yang ketakutan. Berikan keyakinan dan redakan ketakutannya. Jika dia khawatir akan ditinggalkan, beritahu dia bahwa kita akan selalu menemaninya. Yang ketiga, reconcile. Lakukan refleksi diri, kemudian hadapi inner child kita. Berkomunikasilah dengannya. Terima apa yang dia rasakan. Mungkin kita merasakan frustasi karena selama ini memendam kemarahan atau rasa tidak aman. Berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk merasakan energi dari emosi tersebut, sebab dia sedang berbicara kepada kita. Berusahalah menerima emosi tersebut, akui keberadaannya, lalu biarkan berlalu tanpa membiarkannya mendikte tindakan kita. Terima inner child kita yang traumatis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita yang membentuk diri kita seutuhnya. Yang keempat ada reparenting. Berikan pengasuhan pada inner child kita. Identifikasi perasaan kita dan berikan penguatan pada diri sendiri. Nyatakan bahwa diri kita bertanggung jawab sepenuhnya pada diri sendiri. Membuat rencana untuk move on dan tidak membiarkan trauma masa kecil mengambil alih reaksi kita terhadap sesuatu. Lakukan hal-hal yang semasa kecil tidak kita dapatkan. Misalnya, kita tidak pernah mendapatkan hadiah ulang tahun dari orang tua, berikan hadiah pada diri sendiri. Atau berikan afirmasi pada diri sendiri ketika kita berhasil melakukan sesuatu dengan mengatakan, aku bangga atas diriku sendiri dan keberhasilanku. Nah, itu tadi beberapa bahasan soal mental health. Dari mulai apa itu mental health dan sampai ke akar-akarnya. Kalian pasti pernah kan ngalamin mental down dan inner child kalian negatif? Kalau ada ceritain dong. Jadi aku punya cerita. Semasa kecil aku emang orang yang tidak terlalu diperhatikan oleh orang tua dan tidak juga terlalu diperhatikan oleh keluarga. Aku jadi kayak dulu bener-bener sendiri banget, merasa bener-bener gak punya temen, merasa di dalam kegelapan, merasa kesendirian. Pokoknya bener-bener aku gak punya temen curhat satupun. Di situ aku merasa kayak, kayaknya aku down banget deh. Kayaknya aku harus butuh temen curhat. Atau bahkan aku pernah mikirin aku pengen mati. Tapi di situ aku mikir, aku harus tetap perjuangin hidup aku sebisa aku. Aku harus meraih cita-cita aku, dan kalaupun emang gak keraih, kita setidaknya pernah berusaha untuk tetap hidup di dunia ini. Yang kuncinya ya cuma berdoa, beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Intinya hal-hal positif dari kita harus ditimbulkan supaya hal-hal negatif pemikiran kayak gitu tuh kesingkirkan gitu. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih dulu pernah ngerasa kayak kesepian gitu lah. Padahal teman ada, keluarga ada, tapi selalu aja ngerasa kayak aku sendiri gitu. Aku gak punya temen, kayak ya gitu, merasa kesepian aja. Padahal temen ada, banyak, tapi selalu ngerasa sendiri gitu. Menurut aku sih, kalau dari kamu mempunyai banyak keluarga, banyak teman-teman, tapi selalu merasa kesepian, itu mungkin karena kamu yang susah untuk bersosialisasi, atau karena memang hati kamu yang ingin menyendiri, atau juga karena kamu tidak merasakan adanya effort dari mereka. Jadi, kamu susah untuk menceritakan apapun perasaan kamu dari dalam. Anyway, di sini ada teman kita nih yang mau berbagi pengalaman soal mental health dia. Kalau aku sih dulu pernah ya, waktu zaman-zamannya masih SD,
Itu bener-bener kayak dari kelas 1 sampai kelas 5 tuh kayak bener-bener eh yang ngelanti mental aku sampai down gitu. Kayak ya fisik aku dijadiin bahan mainan sama mereka, mungkin bisa disebut bully juga sih. Aku dulu sering kayak dibilang gajah, bagong. Bagong tuh kayak apa ya? Ya intinya hewan gitu. Aku disebut-sebut pakai nama hewan yang berhubungan dengan fisik aku yang gendut ini. Itu sakit menurut aku. Dan teman-teman pun banyak yang gak suka sama aku karena entah kenapa aku di situ sering banget kayak dijauhin sama teman-teman aku, difitnah yang enggak sama teman aku, sampai aku bener-bener gak betah. Dan saat itu aku bilang sama bundaku bahwa aku bener-bener kayak pengen banget keluar dari sekolah itu. Aku pengen mencari teman-teman baru. Di rumah juga teman-temanku sama saja, gak ada yang tulus sama aku. Bener-bener ya di situ aku bener-bener down dan entah gimana aku pengen kurus, tapi itu sangat sulit. Karena apa? Sering dibilang kayak seumuran anak saat itu susah buat menurunkan berat badan. Dan aku pun apa ya, kayak bandel gitu, senengnya makan dari dulu gitu. Tapi kata bundaku gini, kamu harus jadi anak yang kuat, kamu harus menjadi anak yang hebat, yang dimana nanti kamu bakal bisa buktiin semuanya di saat kamu dewasa nanti. Dan sekarang di masa SMP ini, aku masih tetap aku yang dulu. Hanya saja teman-temanku sekarang lebih banyak mensupport aku, kayak ayo kamu bisa pede, kamu bisa mempercayain diri bahwa kamu itu sempurna. Teman-teman tuh kayak bener-bener nge-support aku. Aku dulu bener-bener down banget sampai kayak mental aku udah nggak benar banget. Tapi sekarang bener-bener dirubah sama teman SMP aku, yang dimana aku tuh sering didukung sama mereka, disupport ini itu. Ya pokoknya aku dibikin ceria, dibikin seneng. Dan ya aku menemukan kayak punya rasa kepercayaan diri, terus bebenah diri. Dulu aku bener-bener kayak gak mau bebenah diri gitu, untuk merubah diri gak ada. Nah sekarang saking ada support dari teman-teman aku juga yang mau membantu aku buat percaya diri, dan aku sekarang mulai merubah diri aku menjadi lebih baik gitu. Terus aku juga sekarang alhamdulillahnya kayak mental aku tuh udah nggak keganggu lagi karena soal-soal yang lalu itu. Tapi sempat pernah, waktu itu aku pernah kayak gini, ada tetanggaku bilang kayak gini. Saat itu aku lagi main sama teman aku namanya Nailan di rumahnya. Aku hanya bercanda kayak tonjok-tonjokan gitu. Tapi temanku ini, si Nailan ini, bilang sama mamahnya kalau dia ditonjokin sama aku. Tapi emang tanggapan Nailan dengan mengadu itu cuma bercanda, tapi mamahnya ya responnya bikin menyakitkan gitu. Di situ aku cuma bisa diem, nahan nangis, karena emang sakit banget ucapannya. Itu bukan sekali dua kali, tapi itu lumayan sering, tapi nggak apa-apa.
Karena mungkin ya gitu deh, emang sakit sih. Cuma ya sekarang dicoba aja kayak buat percaya diri. Karena dari orang tua aku pun kayak nge-support aku biar aku jadi anak yang percaya diri dan pede gitu. Biar kayak jangan terlalu kebanyakan insecure. Ini itulah. Ya, pokoknya sekarang aku banyak berterima kasih sama teman-teman SMP aku, orang tua aku yang ngebantu aku buat menjadi aku yang seperti ini. Aku yang percaya diri, aku yang pede, aku yang bisa merubah diri gitu. Intinya aku berterima kasih banyak. Ya, jadi ini cerita aku. Sekian dari kita, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga tentang mental health ini membuat kalian lebih menjaga mental kalian, lebih sehat saat kedepannya. Stay healthy ya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.